mungkin kalau buat dia nggak bisa ke 5 karena margin produknya ini fashion ya. Memang nggak dapat buat ROAS 5. Tapi kalau sellernya dapat ya suka-suka dia dong, karena dia yang jualan, dia yang tahu marginnya berapa. Tokopedia itu baru ganti sistem. Sekarang semua pesanan yang masuk otomatis diterima, nggak bisa ya otomatis langsung masuk. Udah nggak ada tab pesanan belum diproses lagi sekarang Topet. Ya, jadi semua marketplace ini makin ke sini, teman-teman kalau punya stok nggak akurat, bahaya teman-teman. Bisa copot star seller, bisa kena penalti. Kemarin ada teman baru seller kena penalti 17 karena barangnya sebenarnya barang PO tapi dia nggak bikin statusnya PO supaya starnya nggak copot sebenarnya. Tapi karena dia barang custom, dia ngejar terus sampai kena penalti 17. Ya, jadi sekarang stok harus akurat lah. Jadi menurut saya, teman-teman yang belum punya omnichannel, benar-benar kalau mau jualan serius, wajib punya omnichannel. Ya. Dan mumpung lagi ada di sini, mereka bisa kasih promonya top up 35% dari nilai top up. Top up-nya gedean dikit. Karena beberapa seller setelah event tuh nanya ke saya, Om, ini promo yang kemarin masih bisa dapat nggak? Nggak bisa. Cuma pas event doang. Pas top up pertama doang. Nanti kalau mau top up berikutnya, top up 5 juta ya masuk saldo 5 juta. Karena ini kan pakainya kan per use ya. Kalau yang lain-lain, banyak yang bulanan, subscription. Ya. Tapi ini menurut saya fair lah ya. Kalau bahasa Perancisnya Cengli ya. Jadi Cengli-nya ini kenapa? Karena ya kalau nggak pakai nggak kurang saldonya. Tapi kalau teman-teman yang lain ada yang bulanan. Nah, saya lebih suka kayak gini. Jatuhnya lebih murah dan sesuai dengan penggunaan, ya. Oke, nah teman-teman hari ini kita akan bagiin ya dari saya ya 10 lesson dari bedah privat Om Botak, ya. Nah, teman-teman yang pernah nonton ini di YouTube, ada yang pernah nonton ini nggak di YouTube? Saya pernah sharing, ya. Saya ada tambahan beberapa, ya. Oke, saya dibantu sama tim ya, operator. Oke, silakan tim, ya. Sebelumnya kalau buat teman-teman yang nggak kenal saya, nama saya Jonathan, ya nama aslinya Jonathan. Di KTP masih Jonathan, bukan Om Botak ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman yang udah lama mau panggil Om Botak silakan ya. Nah, saya ini profesinya sekarang kalau tadi Om Muldani bilang itu seorang dokter, ya. Dokter apa? Dokter bedah toko, ya. Ya. Tapi bedah toko ini sebenarnya bukan profesi yang saya bangun tidur terus saya bilang, wah saya pengen jadi dokter online lah ya. Enggak juga ya. Dan awalnya itu saya nggak pede sebenarnya. Siapa sih saya? Saya tuh sama kayak teman-teman ini. Yang kayak tadi Om Peter, ya kan Om ya? Kita kan udah dari teman-teman komunitas dari tahun berapa ya? Dari tahun 2017 ya. Ya saya ikut komunitas Bandung, ya siapa lagi yang lama-lama? Oh ada Yom Yusuf di sana ya. Intinya saya ini seller biasa sama kayak teman-teman. Cuma memang karena dari COVID 2020 itu sering ngadain kelas, ya, saya tuh ketemu banyak seller. Nah, ini saya mau sharing aja pengalaman ketemu seller dan pelajaran apa yang saya dapat dari mereka, ya. Jadi saya juga belajar dari seller karena yang saya bedah itu kategori macam-macam dan pelajarannya banyak. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, ya. Next tim. Ya. Oke, yang nomor 1. Nah, ini yang tadi kita bahas ya, Om ya. Jualan sekarang, dan ini saya benar-benar percaya, teman-teman ya, nggak bisa nggak ngiklan. Ya, kalau teman-teman percaya, oh, kita bisa omsetnya sekian setelah ngiklan, setelah itu saya nggak mau ngiklan lagi deh. Kalau nggak kapan gue cuannya, ya kan? Karena ada tuh klien saya kayak gitu ya, klien di Gaspol ya, dia bilang, Om kita berhenti dulu ya, kenapa? Saya kan udah bayar jasa kan agensinya namanya Gaspol ya buat ini ya. Saya udah bayar jasa Gaspol, kan udah mau lebaran ya. Saya mau panen dulu ya. Kalau saya pakai Gaspol lagi, saya bayar agensi lagi, kapan saya panennya? Saya bilang, wah ini sayang banget. Justru waktu mau event, lu harus digas iklannya ya kan supaya omsetnya maksimal. Karena tujuan kita kan jualan online bukan adu irit ya. Ya kan kita nggak adu irit ya. Kita adu supaya cuannya maksimal, bukan omset ya, cuannya maksimal. Dan kita mau cari titik keseimbangan itu dengan kita gas terus, sampai ngelewatin ke makin digas lagi, malah cuannya turun nih. Nah, ini berarti kita harus balik lagi ya. Mindsetnya gitu teman-teman. Dan saya percaya, makin ke sini, organik akan makin berat atau bahkan tidak ada. Ya, banyak toko-toko yang kalau saya lihat, itu iklannya, omset dari iklan sudah lebih daripada omset toko 1 bulan terakhir.
Ya, jadi omset dari iklan 100 juta ya, omset toko cuma 90. Nah, itu sisanya di mana? Ya kan? Belum lagi ditambah dari omset dari affiliate sama live. Ya. Kalau nggak mau pakai iklan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalian buat trafficnya gimana kalau nggak ada organik? Harus affiliate dong. Tapi affiliate-nya serius. Benar-benar dikelola. Yang misalnya punya satu grup, terus kalian kelola, ya benar-benar kasih promo yang menarik, bukan cuma kasih 1% terus ditinggal. Ya kan? Sedangkan kanan kiri kasih 10%. Nah, teman-teman bisa ceknya gimana kanan kiri kasih berapa? Bisa pakai data pinter. Nanti saya kasih lihat ya. Bisa ngelihat affiliate dari toko sebelah tuh ngasih berapa persen. Karena sekarang itu penting. Buat apa dia jualin produk kita, yang affiliate cuma 1, sedangkan yang sebelah kasih 10. Ya kan? Mendingan gue jualin yang lain, nah istilahnya. Ya, jadi teman-teman bisa lihat. Yang paling penting juga kedua, kalau teman-teman mau main affiliate, harus star seller. Makanya sekali lagi, stok itu penting banget. Kalau star seller kalian sampai copot karena stoknya nggak akurat, kalian bisa dibilang nggak akan bisa dibantu sama afiliator karena gini ya, kalau kita kasih 1, kalian star seller, Shopee bisa kasih 10 ke afiliator. Sisanya dari Shopee. Kalau kalian kasih 1 tapi kalian nggak star seller, afiliator dapatnya 1. Jadi minimal harus star seller, teman-teman. Jadi gamenya sekarang seperti itu, ya. Omset naik, sama dengan ads naik. Next, tim. Ya, ini saya mau kasih lihat tujuan kita beriklan ya. Ini bukan kelas ya, ini sharing aja teman-teman ya. Ya, kalau kelas lebih detail lagi, ya kan. Tapi saya mau teman-teman rasain dulu nih, ya. Kalau nggak kelas aja daging gue. Apa yang kelas, ya kan? Ya, oke. Ya, tujuan iklan itu ya. Iklan itu bukan shortcut, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya kita bawa traffic, terus kita mengharapkan sales, itu ketemu yang namanya konversi dulu. Jadi kalau teman-teman sekarang konversinya masih jelek, ya 0, ya kita gas iklan, ya pasti boncos. Tapi kalau konversinya bagus, digas ya bagus. Ya karena iklan itu bukan shortcut, teman-teman. Nggak ada yang namanya shortcut-shortcutan, ya. Nggak ada, ya. Karena kata Om Botak, next coba tim. Ya. Kata Om Botak yang nggak botak, iklan bukan shortcut, tapi dengan iklan penjualan meningkat. Weh. Pantun ya, keren ya. Keren gak tuh gue? Ya kata Om Botak yang nggak botak ya. Teman-teman nggak tahu ya kalau saya nggak botak. Gimik doang, gimik. Dulu juga nggak botak. Ya. Dulu nggak botak, teman-teman. Ya. Mau tahu rahasianya sih ya, kalau ada rahasia. Ya. Oke, next. Ya. Ini kok buram ya? Oh, ini loading internet ya? Ya, ini gambarnya ke sensor ya, teman-teman ya, bukan kenapa ya. Jadi, nggak buram, ini buram. Ya. Nah, jadi, ini saya ceritain aja, karena teman nggak bisa ngeliat nih ya, mungkin karena internet ya. Cuma sebenarnya nggak buram. Toko yang udah siap dioptimasi, ya kalau teman-teman ngikut yang dalam kita lah ya, kita kan agensi iklan ya. Atau teman-teman ambil kelas yang MEC, ya ikut MEC kita ada di Bandung bulan depan ya. Itu sebenarnya tokonya dari omsetnya kecil pun itu bisa langsung naik jadi 100-200 juta. Bisa kalau konversimu bagus. Ya. Kalau konversimu sampah, ya mau diapain juga susah. Ya. Jadi beban, ya. Buat kita juga beban kalau misalnya ngambil beban. Beban moral, guys. Benar kalau dikasih beban moral gue. Kepikiran, ya kan? Nama gue jadi jelek, ya kan? Jadi jangan kira kita ini istilahnya punya ilmu ajaib yang bisa bikin barang yang jelek kejualnya banyak gitu ya. Nggak bisa juga. Semua tergantung konversi toko. Ya. Jadi kalau misalnya memang tokonya bagus, di scale up-nya cepat. Ya, selama fundamental sama organiknya udah bagus, itu cepat banget. Ya, bahkan dari teman-teman saya, bukan saya, bisa sampai 1M kemarin. Ada yang 100 juta sampai 1M, tapi bukan saya. Ini cerita ya. Dalam 1-2 bulan aja. Selama produkmu bagus dan pas momentumnya juga. Momentum misalnya lebaran. Ya kan pas ikutin momentum lah kita ya. Kalau misalnya kita jualan jas hujan, saya disuruh gas pas lagi kemarau juga nggak bisa. Karena momentumnya nggak dapet. Jadi jualan itu sebenarnya tergantung momentum. Pas momentumnya pas, stokmu banyak, produk hero-mu nggak kosong, digas cepet. Ya, tapi sebaliknya ya susah. Jadi kalau ada yang flexing angka ya, tanpa diceritain why-nya,
teman-teman berhati-hati ya, karena saya juga sangat berhati-hati untuk flexing itu karena menurut saya semuanya ada reason-nya. Misalnya gini ya, saya kalau mau jualan kelas kan harusnya gampang dengan saya tuh bikin satu toko ya, dalamnya saya jual barang harganya saya diskon 50%, lebih murah 50% daripada pasaran. Barang saya kan kelihatan rame, terus saya iklanin. Cepet nggak naiknya? Cepet. Habis itu saya jadiin testimoni, saya jualan kelas. Ya misalnya gampang kan sebenarnya. Kalau buat digital gitu kan case tadi kan gampang sebenarnya kan. Tapi teman-teman jadi harus tahu, itu barangnya apa, harus lihat dashboardnya, dia untung atau rugi, tujuan dia jualannya apa, itu kan kita harus tahu dulu. Nah, jadi informasi di luar, teman-teman harus cerna dulu. Ya, maksudnya saya cuma bilang cerna dulu. Ambil step by step sama pola pikirnya lah, gitu ya. Karena nggak semua apa yang ditampilin itu sesuai. Atau case-nya kayak gini lagi deh, ya. Nah, sama nggak sih? Case-nya kayak gini lagi. Misalnya kemarin saya ada posting ya, misalnya 88 ya di Instagram, cerita Om Botak. ROAS-nya itu sekitar 5. Ya, jadi 5 itu kan budgetnya 1 juta, dapat 5 juta. Ya kan? Ada yang komen, ini saya kenal sih sellernya, pasti saya pernah ketemu gitu ngobrol. Nggak ada. Sini mah baik-baik, ya. Sini baik-baik, ya. Terus bilang sama saya, Om tuh boncos amat, emang segitu bagus? Bagus, saya bilang. Kan udah di ACC sama kliennya, ya kan? Dari dia targetnya misalnya 3 atau 4, udah bagus. Saya kasih 5, bagus nggak? Bagus, naik omsetnya. Tapi dia bilang, yang komen bilang jelek. Ya, netizen bilangnya jelek. Ya. Terus habis itu saya kan tanya, kenapa jelek? Saya biasa soalnya 10, Om. Oh ya udah, mungkin kalau buat dia nggak bisa ke 5 karena margin produknya ini fashion ya. Memang nggak dapat buat ROAS-nya 5. Tapi kalau sellernya dapat ya suka-suka dia dong, karena dia yang jualan, dia yang tahu marginnya berapa. Jadi balik lagi teman-teman, ROAS itu nggak ada patokan yang buat produknya teman-teman. Patokannya cuma di marginmu masing-masing. Jadi teman-teman harus tahu marginmu berapa, gaya mainnya gimana, strateginya gimana sebelum kita masuk ke dalam zona perang istilahnya ya. Karena kalau dari sana ya kita kan nggak bisa tahu dashboardnya teman-teman kayak gimana. Nah ini yang biasanya saya lakukan ketika bedah nih teman-teman ya. Jadi buat bedah ini kita biasa ngobrol ya sama seller. Apa nih fokus tujuan iklanmu apa ya? Karena nggak semua orang di marketplace cari untung loh. Saya nggak sih? Nggak semua orang cari untung. Ya, kalau yang cuci duit gimana? Ya kan, misalnya, ya kan? Hah? Bukan di sini, baik-baik ya. Misalnya kan perumpamaan doang kan saya kasih perumpamaan, ya kan? Kalau cuci duit gimana? Ya kan, kalau yang memang buat amal gimana? Ya kan? Hah? Kalau yang buat branding doang gimana? Ya kan? Jadi jangan adu gila sama orang yang tujuannya nggak sama kita. Ya itu message saya aja ya, message saya dari ratusan seller yang saya ketemu, yang saya ngobrol kayak gitu ya. Jangan adu gila sama orang yang tujuannya beda kita. Sama-sama sinting ntar kalian ya. Jadi kita sinting.